Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Fatah ya Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini nanti kita mempelajari seputar Abu Bakar As-Siddiq. Jadinya sebelum masuk pembahasan siapa itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bagaimana peran beliau di dalam Islam dan lain-lain. Sebelumnya kita harus mengetahui latar belakang daripada Abu Bakar As-Siddiq. Untuk yang pertama, siapakah nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Silakan kalau ada yang bisa. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah Abu Bakar. Itu nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Ini adalah nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan salah satu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu kemarin harus dibahas. Niku ada 4. Nomor 1 Abu Bakar. Kemudian nomor 2 Umar. Nomor 3 Utsman. Nomor 4 Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 4 dari Khulafaur Rasyidin. Kenapa dinamakan Khulafaur Rasyidin? Karena keempat orang inilah yang menjadi pengganti Nabi Muhammad dalam memperjuangkan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Maka dinamakan Khulafaur Rasyidin. Kalau di nomor 11 itu namanya khalifah. Khalifah itu adalah pengganti. Nah, ketika sudah mengetahui Khulafaur Rasyidin ini berjumlah 4 orang ini, pertama yang kita bahas adalah Abu Bakar. Abu Bakar seperti yang sudah dijawab di awal, nama asli daripada Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar itu merupakan pengganti atau khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun, kemudian Nabi Muhammad itu memberikan isyarat. Jadinya Nabi Muhammad itu memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat bagi orang-orang muslim pada saat itu, dan Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Nah, dari istilah tersebut niku menunjukkan bahwasanya setelah Nabi Muhammad wafat nanti, Abu Bakarlah yang menjadi pengganti atau khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad. Karena penunjukan atau isyarat Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat, pada saat niku posisi Nabi Muhammad niku sudah sakit, dalam kondisi sakit. Nah, itu adalah salah satu isyarat Nabi Muhammad kepada Abu Bakar bahwasanya Abu Bakar setelah Nabi Muhammad wafat itu yang menjadi khalifah. Kemudian selanjutnya, setelah diketahui nama asli daripada Abu Bakar, kemudian sekarang yang dibahas adalah sifat-sifat dari Abu Bakar. Abu Bakar
As-Siddiq di belakangnya, karena Abu Bakar itu salah satu sahabat Nabi yang terkenal jujur. Lah, salah satu daripada sifat-sifat terpuji Abu Bakar pada saat beliau menjadi seorang pedagang, itu beliau termasuk orang yang dermawan. Jadi ketika Abu Bakar itu menjadi pedagang, jujur dalam berdagang, kemudian Abu Bakar itu menjadi sukses, kemudian dari kesuksesan tersebut banyak dari orang-orang fakir atau orang-orang miskin itu disumbang oleh Abu Bakar, diberi sedekah oleh Abu Bakar. Selain itu, Abu Bakar ini juga mempunyai sifat sabar, dan masih banyak lagi sifat-sifat daripada Abu Bakar. Kemudian dalam sejarah Islam, Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali dari orang dewasa yang masuk Islam. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu kan melakukan Isra Mi'raj, jadinya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dalam waktu satu malam mengendarai Buraq mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit Sabtu 7, kemudian masih naik di atas Malih, ada yang namanya Sidratul Muntaha, kemudian Aras dan lain sebagainya. Ketika paginya pada saat Nabi Muhammad itu bercerita dengan Abu Bakar langsung percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Jadinya ketika Nabi Muhammad bercerita seperti itu dilakukan dalam satu malam mengendarai Buraq niku, yang percaya adalah Abu Bakar pada saat niku, kemudian istri beliau yaitu adalah Khadijah. Makanya disebut atau mendapat julukan As-Siddiq. As-Siddiq itu bisa diartikan jujur, atau bisa diartikan sungguh-sungguh, ataupun yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu masalah Abu Bakar, mulai dari biografi beliau, nama asli, kemudian sifat beliau, kemudian penunjukan beliau menjadi khalifah atau isyarat Nabi Muhammad kepada beliau sebelum Nabi Muhammad wafat. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, Anik. Jelaskan proses keislaman Abu Bakar. Ada pertanyaan dari teman kalian, yaitu Anik. Anik, siapa namanya? Anik? Abdullah Anik. Jelaskan proses keislaman dari Abu Bakar. Memang Abu Bakar itu dulunya tidak Islam. Abu Bakar ketika kita menarik ke belakang, itu dengan Nabi Muhammad itu terpaut 2 tahun. 2 tahun atau 3 tahun? 2. Jadinya Nabi Muhammad lahir umur 2 tahun, kemudian baru Abu Bakar. Nah, proses keislaman daripada Abu Bakar itu melalui yang pertama adalah pada saat Abu Bakar mimpi. Jadinya Abu Bakar itu mimpi, kemudian mimpi tersebut itu ditanyakan kepada ahli tafsir mimpi, yaitu pada saat itu adalah seorang pendeta Nasrani, yang ternyata pendeta tersebut niku secara diam-diam sudah masuk Islam. Pada saat diterjemahkan seperti ini, mengarah mimpi tersebut itu mengarah Abu Bakar akan menjadi seorang pemimpin Islam. Kemudian setelah itu Abu Bakar mencari Nabi Muhammad, kemudian imanlah Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Itu adalah proses masuk Islamnya Abu Bakar. Itu Mas Ani pertanyaannya.
Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya simpulkan penjabaran yang saya tadi jelaskan. Yang pertama, mengenai nama asli dari Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Itu adalah nama asli dari Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kelompok orang dewasa. Kemudian Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq. Itu adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar terkenal sebagai orang yang dermawan. Kemudian sabar. Kemudian jujur. Itu adalah salah satu sifat-sifat terpuji dari Abu Bakar. Kemudian pada saat Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk menjadi apa? Imam, menjadi imam sholat yang jamaahnya adalah orang-orang Islam atau kaum muslimin pada saat itu. Itu adalah ringkasan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Maka dari itu, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.